dengan pertanyaan ini ya, untuk bahasan cinta tadi. Bisakah kita menghadirkan cinta di diri kita? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Bisakah kita menghadirkan cinta pada diri kita? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, sekarang juga hadirkan cinta Pian untuk saya, bisa nggak? Wah ini juga ya kalau lah. Sekarang juga gitu ya. Bisa nggak? Iya. Iya, kenapa gue paksaan aja? Iya. Nah, oke ya. Kalau pertanyaannya, bisakah kita menghadirkan cinta di diri kita? Jawabannya sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena cinta bukan kuasa manusia. Cinta kuasanya Allah Ta'ala. Nah, seberapa banyak orang yang misalnya ya menikah karena keterpaksaan, tapi hubungannya langgeng, lama, gitu kan? Tapi seberapa orang yang ngaku nikah karena cinta, ya beberapa bulan kemudian cerai gitu. Iya. Nah, pada dasarnya ya kalau kita bicara cinta, kita bicara itu adalah sebuah anugerah yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak punya kekuasaan untuk itu, tidak punya daya untuk itu. Jadi kalau ini tuh bagus, tapi sangat-sangat ya itu aja gitu lah. Iya, lebih baik yang sederhana ya, tapi membahagiakan kita gitu kan. Daripada yang berlebih gitu kan, tapi menyusahkan ya. Oke, kita nggak bisa menghadirkan cinta itu pada diri kita, tapi kita bisa mengupayakan supaya cinta itu lebih mudah dihadirkan ke diri kita. Ya, yang bisa kita lakukan hanya berikhtiar, hanya berusaha, hanya berupaya supaya cinta itu lebih mudah hadir kepada diri kita. Benar nggak? Iya. Nggak bisa misalnya dipaksakan kayak seperti tadi gitu ya, baru ketemu, bisa nggak menghadirkan cinta dalam diri Pian? Bisa katanya, cinta aku sekarang juga gitu misalnya kan? Ya bisa ya, terkecuali memang ada rasa sudah sebelumnya atau kekaguman misalnya kan ya. Jadi makanya saya termasuk orang yang tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama itu gitu. Iya, saya nggak percaya ya. Bagi saya cinta itu baru bisa disimpulkan bahwa itu cinta ketika sudah pertemuan yang ke-99. Jadi hitung berapa kali pertemuan, sampai 99 kali minimal ya baru bisa disimpulkan itu cinta. Karena apa? Yang ada pada pandangan pertama itu saya meyakini itu bukan cinta, itu hanya sekedar kekaguman saja atau sekedar suka saja gitu ya. Ya, nggak sampai belum ke cinta ya. Karena kekaguman dan suka itu hanya salah satu bagian jalan menuju cinta gitu kan. Nah, kalau Pian hari ini misalnya sudah 2 hari jadi peserta di PBAK ini gitu ya. Oh, ada melihat nih, itu Pina Bumas tuh misalnya kan ya. Itu tuh Pina ganteng kok orangnya misalnya kan. Ya jangan langsung menyimpulkan itu cinta ya. Karena cinta pada pandangan pertama itu adalah cinta yang hijau. Maksudnya hijau itu apa? Ada matang. Ya. Ada matang. Kenapa? Cinta pada pandangan pertama itu belum tahu kekurangan-kekurangannya ya. Bagaimana bisa kita mencintai tanpa tahu kekurangan gitu kan? Orang yang benar-benar mencintai ketika dia tahu orang itu sudah memiliki kekurangan, orang itu memiliki kelemahan, tapi dia tidak berubah cintanya, itu cinta kan? Tapi ketika nanti timbul kekurangan, timbul kelemahan, timbul-timbulnya melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya kan hal-hal yang agak jijik lah dan lain sebagainya, kita melihat itu selama sampai ke 99 kali tadi ya, dan kita berubah rasa, maka itu bukan cinta yang tadi. Karena cinta nggak akan berubah. Baik, jadi kesimpulannya kita tidak bisa menghadirkan cinta, tapi kita bisa mengupayakan agar cinta itu lebih mudah hadir pada diri kita, lebih
cepat dan mudah dihadirkan Tuhan, dihadirkan Allah Ta'ala kepada diri kita. Intinya ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Baik. Nah, lalu ya usahanya itu kan ada yang mudah, ada yang perlu perjuangan. Ya, ada orang yang usahanya itu mudah gitu ya. Stomat aja udah berjadian, udah gitu kan ya. Ada juga yang perlu usaha yang sangat panjang, seperti misalnya siapa? Sayyidati Khadijah kepada Nabi Muhammad gitu ya. Prosesnya tuh panjang kan. Mengutus Maisarah untuk menemani perjalanan Nabi gitu ya. Mencek Nabi ini kayak apa di perjalanan. Nah, nanti ada utusan lagi siapa? Nafisah binti Munya gitu ya, untuk menyampaikan jadi mak comblang gitu ya. Kalau Sayyidati Khadijah itu ada rasa dengan Nabi gitu kan ya. Itu kan perjuangannya panjang gitu. Sama ya Ali bin Abi Thalib juga perjuangannya panjang untuk memantaskan diri. Dia merasa tidak pantas untuk mengawini seorang anak Rasulullah ya, Sayyidati Fatimah, lalu berjuang untuk memantaskan diri gitu kan ya. Nah, selama perjuangan itu banyak yang datang tuh ke Sayyidati Fatimah tuh, banyak yang berdatang. Kadang diterima ya. Karena apa ya? Karena memang jodohnya Fatimah sudah dipersiapkan gitu kan ya. Tidak hanya di bumi ya, tapi di langit sudah dipersiapkan bahwa Ali adalah jodoh. Itu perjuangannya panjang gitu ya. Tapi ada juga misalnya ya orang-orang yang ingat-ingat tuh nanti para rumah, asalnya sekali aja sudah ketemu langsung kawin misalnya kan. Iya. Kan ada usaha apa-apa misalnya kan sudah ini kan ujian kita kan ada usaha apa-apa gitu ya. Iya. Kan ada usaha kita kan ada tahu ya seberapa jauh usahanya dia untuk membuat kualitas dirinya baik ketika dipandang oleh orang lain. Ya, kayak Pian hari ini bagian dari usaha kan ya. Nah, ada yang berpupur ya kalau pimpininnya nih. Nah, bahkan ada yang mencar mata, ada yang itu bagian dari usaha ya. Supaya apa? Supaya nyaman dipandang ya kalau. Iya. Benar nggak? Itu bagian dari usaha, makanya memantaskan diri itu juga bagian dari usaha. Coba yang datang ke sini nggak usah apa-apa tuh. Iya, tadi pakai sandal capal aja misalnya ya kalau ke sini. Mandi kada misalnya. Ya, ada kalau lah bukan mandi lagi. Iya, lain diri dia lakian yang kita tegang dari pas dengar udah mandi tadi. Ya, mungkin kata kesombongan di sini ya. Iya, ada yang usahanya itu berat, ya ada usahanya itu mudah gitu ya. Nah, kita masuknya mana kan nggak tahu. Kita nggak tahu masuknya mana. Nah, ada yang mudah, ada yang perlu perjuangan. Yang perlu perjuangan itu dengan apa ya? Kalau kita mau numbuhkan cinta pada diri kita, berarti perjuangan kita adalah belajar untuk mencintai. Itu kan ya? Benar ya? Nah, kalau kita misalnya perjuangannya menumbuhkan cinta pada diri orang lain gitu ya, kepada kita, berarti perjuangannya dengan berjuang gitu kan ya. Iya, cukupkah hanya berdoa saja? Enggak cukup kan? Iya. Cinta dalam diam gitu ya Allah. Iya, cinta dalam doa aja. Mungkin berdoa siang malam bukan dosa Allah rumah. Iya. Jangan belap-belap hambin supaya ada yang melihat dia gitu ya. Nah, ini belap-belap hambin supaya dia lalu melihat gitu ya Allah. Nah, ya. Itu bagian dari usaha juga gitu kan. Nah, ya itu trik lah gitu kan ya. Iya. Karena yang dihendaki ini lalu biasanya jam sano jadi kalau nak belap-belap hambin. Iya. Kepada diri sendiri ya kita ikhtiar belajar untuk mencintai, kepada orang lain yang memperjuangkannya ya. Mana bisa cinta itu hanya diam. Tidak bisa cinta itu cuma diam. Kalau kita lihat Sayyidati Fatimah, menurut sebagian orang Sayyidati Fatimah itu diam katanya. Itu enggak diam ya, perjuangannya itu berat ya. Berapa orang yang tidak diterima itu kan berat gitu ya. Berat itu. Nunggu itu juga berat. Siapa bilang nunggu itu mudah? Menunggu itu kan membosankan. Ya. Ya, sulit gitu ya. Sulit. Apalagi lepas dari pengaruh-pengaruh orang lain itu kan, pengaruh-pengaruh lingkungan itu kan berat juga gitu ya. Sama dengan misalnya lepas dari pengaruh-pengaruh hujan gitu ya, pengaruh-pengaruh suara yang ada di luar itu kan berat juga gitu ya. Ya berat ya. Ya kayaknya lebih menarik hujan yang di luar daripada yang berbicara di depan ini gitu kan ya. Makanya terpengaruh lebih menarik yang di luar. Gak apa-apa kadang bisa dicangangi itu aja kalau. Iya, ada yang kepikiran ya lengkap belum ini makan kan kalau lah.
Iya. Nah, kepada orang lain dengan memperjuangkannya. Artinya ya di saat ini konteks dari tema ini yang mana kira-kira antara dua ini? Dari dua ini perjuangan tadi ada yang kepada diri sendiri, ada yang kepada orang lain. Berarti konteks tema kita yang mencintai alma mater ini yang mana? Oke ya, kepada diri sendiri. Kita menumbuhkan cinta yang ada pada diri kita kepada alma mater kita. Karena ya saya juga ragu-ragu kalau hari ini saya minta langsung cinta dalam alma mater, nggak tahu saya bisa atau tidaknya gitu kan ya. Tapi kita bisa mengupayakan dengan belajar mencintai alma mater kita. Yang pandangan pertama nggak ada kan ya? Walaupun sekali memandang kampus kita ini sudah jatuh cinta, pokoknya aku selamanya sudah di sini kada lulus gitu ya. Iya. Enggak kan ya? Kalau hanya karena kampus kita misalnya punya bangunan yang permanen gitu ya. Kalau hanya kampus kita misalnya ruangannya ber-AC ya, karena kalau kampus kita misalnya lingkungannya misalnya asri gitu ya. Saya rasa itu bukan alasan Pian mencintai kampus gitu. Mungkin itu hanya sebatas kekaguman saja, sebatas sukanya Pian dengan kampus ini saja ya. Karena apa? Karena Pian belum menjalani gitu. Itu cinta pada pandangan pertama. Belum tahu lagi nanti kekurangan-kekurangannya seperti apa gitu ya. Ini panitia yang hari ini yang ngarang tarus itu siapa tahu kayaknya penguringan, ya Allah. Nah, yang hari ini misalnya penguringan siapa tahu kayaknya penyerikan, gitu kan belum tahu gitu ya. Jadi yang pada pandangan pertama beberapa hari ini itu belum bisa disimpulkan. Ya, makanya untuk mencintai alma mater kita, prosesnya adalah ikhtiar belajar untuk mencintai alma mater kita. Oke ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke.